Alvin Challenge. Ada penampakan di belakang guys. Di zoom dong, di zoom. Wow. Yuk. Terus. Selamat bro. Selamat bro. Coba deh ketemu lagi dengan saya Double Sullivan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan khususnya untuk para layang untuk masalah lepas landas. Dan lepas landas itu ada dua cara ya yang kita ketahui nih. Pertama cara Alvin, yang kedua itu reverse. Nah, jadi kita sekarang akan bahas masalah lepas landas Alpin dulu, gaya Alpin launch atau lompat lari. Jadi sebetulnya teman-teman pilot yang masih belajar dan yang masih pemula gitu ya, kalian bisa membaca bukunya. Sebetulnya ada bukunya nih, Terbang Bagaikan Burung Elang ya. Cuman di zaman sekarang kayaknya setelah ada gadget gitu jadi susah gitu, jadi males membaca ya kayaknya, tapi nggak tahu juga. Jadi saya akan jelasin saja nih buat teman-teman yang males membaca gitu. Jadi saya akan jelasin, dan saya akan jelasin juga sesuai isi buku ini, dan ada tambahan mungkin dari pengetahuan saya di lapangan seperti apa. Jadi kita mulai aja. Untuk Alpin launch ini, cara ini dilakukan jika kecepatan angin kurang dari 8 mph. Jadi kurang dari 5 kemungkinan ya. Kita ambil kita gambarkan di sini mungkin anginnya kecepatannya kurang dari 5 km per jam ya. Jadi di bawah 5 sampai 0 km per jam, bahkan tidak ada angin sekalipun. Cara ini biasanya dipergunakan di negara-negara alpin. Nah, atau yang lokasi lompatnya landai. Ada kemungkinan juga mungkin nama Alpin ini diambil dari pegunungan Alpen di negara-negara lain atau di luar negeri. Itu dengan angin yang relatif kecil. Lompat lari atau lompat alpin bisa saja dilakukan ketika angin kencang. Tetapi dibutuhkan seorang teman untuk memegang pilot saat parasut bergerak ke atas atau rolling. Jadi memang alpin ini kalau digunakan ketika angin berhembus kencang itu kita akan ke bawah, apalagi kan alpin itu di sini ya. Jadi ada teman saya juga yang alpin di angin kencang itu ininya bagian baunya tuh copot gitu. Makanya bahaya banget kalau misalkan sendirian tanpa teman yang megangin kita take off di angin kencang dengan gaya alpin, itu tidak disarankan sih. Makanya teman-teman kalau misalkan anginnya kencang, lakukanlah take off dengan gaya reverse atau membelakangi tempat lepas landas gitu. Sebelum melompat, lakukan pemeriksaan alat terbang. Jika angin 0 atau lereng terlalu landai, dibutuhkan juga bantuan rekan untuk memegang leading edge. Jadi leading edge ini atasnya parasut yang ada sel udara untuk angin masuk ya, itu namanya leading edge. Pada bagian tengah, jadi kan parasut nih kiri kanan, nah kita pegang di sini, diangkat biasanya gitu. Oke, kita lanjut. Pastikan lintasan berdiri cukup untuk memeriksa parasut sebelum lepas landas. Jadi begitu kalian mau take off alpin, diusahakan lihat ke arah take off-nya, kira-kira cukup apa enggak nih buat kita take off sambil ngontrol parasut gitu. Jika lokasi take off berbatu atau bersemak, letakkan tali-tali parasut di atas parasut dengan rapi. Nah, jadi tali-talinya kalau misalkan take off-nya di area bebatu, letakkanlah tali-talinya di atas parasut dengan rapi. Berdirilah sedekat mungkin dengan trailing edge. Jadi trailing edge itu ujungnya parasut, bawahnya parasut gitu. Yang pertama, gelar parasut seperti bentuk kipas dengan trailing edge menghadap angin. Yang kedua, berdirilah di depan parasut tepat di tengah-tengahnya. Jadi di senternya parasut. Kalau kalian pengen nggak paham tuh, ketika kalian take off, ini parasut, nah kalian tuh diamnya di sini di tengah-tengah gitu ya. Ketiga, pegang racer
dan toggle. Jadi pegang laser A dan toggle. Tali kemudi di telapak tangan, rasa belakang taruh di siku atau di bahu. Jadi bisa di sini atau di bahu untuk laser yang tidak dipakai. 4. Pastikan bahwa tali-tali tidak ada yang membelit atau kusut. Berdirilah rileks sambil mengawasi sekeliling apakah terdapat penerbang lain. Jadi kalau misalkan mau take off, usahain lihat ke area lepas landas, bila mana angin kencang mungkin ya, atau enggak bila mana cuaca bagus, mungkin saja banyak penerbang yang lagi thermaling kah dekat tempat take off atau lagi soaring kah. Nah, makanya dilihat dulu nih. Lalu yang kelima, larilah ke arah angin dengan sepenuh tenaga tetapi jangan terlalu cepat. Posisi badan sedikit membungkuk. Ketika merasakan ada tarikan ke belakang, lepaskan perlahan laser depan atau laser A. Ya. Mana tadi? Gue lupa. Ketika parasut hampir berada di atas kepala. Oh, jadi ketika parasut itu hampir berada di atas kepala, kita lepaskan laser A dan pegang tali kemudi. Ingat, jangan membebani atau menarik laser ketika parasut sudah berada di atas kepala. Jadi, kalau parasut udah di atas kepala, biasanya kita belum lepas laser. Kalau kita lihat gitu ya, dan kita tarik laser itu ke bawah, nah si leading edge itu akan melipat ke dalam gitu, jadi menutup lubang angin dan itu bisa saja take off Anda menjadi gagal. Gitu. Keenam, periksa dan tengok parasut. Sudahkah mengembang dengan sempurna? Kalau bisa kalian itu sebelum lompat, sebelum lari, ketika parasut sudah ada di atas kepala itu kalian lihat parasutnya sudah mengembang dengan sempurna apakah belum. Dan pastikan tidak ada sel yang tertutup dan tali-tali tidak ada yang kusut atau bahasanya tangle. Bila sudah sempurna dan tidak ada masalah, tetaplah berlari. Tetapi jika masih ada sel yang tertutup, pompalah tali kontrol sampai selnya benar-benar mengembang sempurna. Jadi kita kasih tension sedikit atau kasih kompas sedikit, baik kiri maupun kanan, supaya sel angin yang ada di sel parasut itu masuk ke bagian sel angin yang kosong. 7. Jika belum yakin untuk terbang, cek sekali lagi apakah tali kontrol bekerja dengan sempurna. Sambil tetap berlari, tariklah tali kontrol pelan-pelan hingga Anda benar-benar melayang. Jadi ketika parasutnya itu sudah di atas kepala dan kalian lepas laser A, jangan lupa untuk mengasih pressure maupun tension pada tali kemudi ya, agar parasutnya tidak front collapse atau melipat ke depan, dan itu bahaya sekali. Jika seperti itu banyaklah kejadian pilot-pilot yang lupa. Oke. Untuk melayang, jangan sekali-kali melompat, biarkan tubuh diangkat dengan sendirinya. Jadi, jangan melompat dan jangan duduk posisinya ketika kalian itu benar-benar belum terbang. Jadi, jangan dulu duduk deh sebelum kalian itu benar-benar keangkat, atau jangan melompat dulu ketika badan kalian itu belum sepenuhnya melayang gitu. Jadi, biarkanlah kalian melayang dengan sendirinya. Jadi, makanya harus lari maupun jalan gitu ya. Dengan melompat akan mengendorkan tali-tali yang sudah menegang. Nah, jadi udah tegang parasutnya, talinya udah tegang, terus kalian ngelompat, otomatis kan talinya itu akan kendor lagi. Nah, takutnya kalian itu telat pressure atau telat tension. Ketika tali itu kendor, otomatis parasut bagian depan akan melipat gitu. Akibatnya parasut akan kehilangan tekanan dan akan rubuh. Nah, jadi itu beberapa poin dari 1 sampai 7 mengenai gaya take off Alpine Launch gitu, atau lompat lari. Jadi gitu dulu aja videonya, semoga bermanfaat khususnya untuk pilot pemula, dan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata maupun penyampaian yang saya berikan. Jadi untuk teman-teman terbangnya safety dulu selagi jadi siswa, selagi jadi penerbang pemula, ikutilah atau nurutlah kepada pelatihnya ya. Terbang aman. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Alpine Challenge. Oke, apakah berhasil? Wah, berhasil. Nah, itulah Alpine Challenge. Ayo kedua. Iya, gagal pemirsa. Gagal. Oke, gagal lagi pemirsa. Gagal. Nggak, belum 3 kali, masih ada 1 kali lagi. Ngeng 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 ngeng.
Yo. Iya, gagal lagi pemirsa. Tidak. Wih, Gunung Salak kelihatan cerah nih. Gunung Salak dan sekitarnya Kota Bogor tuh. Itu Gunung Kencana tuh, Puncak Kencana. Di belakangnya mendung, Gunung Gede dan Pangrango tidak terlihat.